Cavendish adalah pemain timnas Indonesia yang saat ini masih bermain di kompetisi Eropa. Terbaru, pemain berusia 28 tahun tersebut bermain di babak 16 besar UEFA Conference League. Tak main-main, lawan yang dihadapi adalah Chelsea. Namun sayang di laga tersebut Cavendish mengalami kesialan. Dirinya harus ditarik keluar di babak kedua karena menderita cedera. Cedera yang membuat Cavendish diragukan tampil membela timnas Indonesia. Cedera yang dialami oleh Cavendish kini berbuntut panjang, diantaranya melibatkan Trevoh Chalobah, back dari Chelsea yang saat itu berduel dengan Cavendish. Lantas mengapa nama Trevoh Chalobah dibawa-bawa? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pertandingan super berat harus dihadapi oleh Cavendish dan timnya di lanjutan Conference League. Berat di sini karena lawan yang dihadapi adalah Chelsea, kandidat kuat untuk meraih gelar juara di kompetisi tersebut. Meski berat, Cavendish CS bertekad untuk meraih hasil maksimal, apalagi mereka juga diuntungkan dengan menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Sehingga meraih hasil maksimal bukanlah sesuatu yang mustahil bagi tim asal Denmark tersebut. Motivasi untuk meraih kemenangan pun semakin menggebu-gebu saat melihat Chelsea bermain dengan para pemain cadangannya. Pertandingan akhirnya dimulai. Meski bertindak sebagai tamu, namun Chelsea langsung bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Beberapa peluang mampu mereka ciptakan. Sayangnya, belum ada yang membuahkan hasil. Sementara FC Copenhagen mengandalkan serangan balik dengan harapan serangannya tersebut bisa membuahkan gol. Sayangnya, harapan itu tidak terjadi, sehingga sampai babak pertama selesai, skor 0-0 tetap bertahan. Pada babak kedua, Chelsea langsung memasukkan beberapa pemain intinya seperti Enzo Fernandez, Christopher Nkunku, hingga Levi Colwill. Pemain-pemain itulah yang langsung memberikan perubahan di lapangan. Hasilnya, Chelsea akhirnya berhasil mencetak gol setelah aksi dari Reece James gagal dihentikan oleh para pemain FC Copenhagen. Selang beberapa menit kemudian, giliran Enzo Fernandez yang mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini dirinya memanfaatkan kesalahan yang sebelumnya dilakukan oleh pemain belakang Copenhagen. Tim tuan rumah pada akhirnya cuma mampu membalas satu kali lewat gol yang dicetak oleh Gabriel Pereira. Gol yang membuat skornya menjadi 2-1 dan bertahan hingga pertandingan selesai. Cavendish mengalami cedera usai duel dengan Chalobah. Selain harus mengalami kekalahan atas Chelsea, FC Copenhagen juga harus menerima kenyataan jika Cavendish mengalami cedera. Pemain berusia 28 tahun itu cedera setelah sebelumnya berusaha menghentikan aksi dari Trevoh Chalobah. Sayangnya saat Chalobah terjatuh, Cavendish juga ikut terjatuh. Dan jika kita perhatikan, cara Cavendish jatuh sangat beresiko karena kakinya tidak bertumpu dengan baik di lapangan. Pemain kelahiran Apeldoorn itu akhirnya ditarik keluar dengan didampingi dua tim medis dari FC Copenhagen. Instagram Chalobah langsung ramai diserbu netizen. Cedera yang dialami oleh Cavendish adalah murni kesalahannya sendiri karena salah bertumpu di lapangan.
Tapi ternyata ada yang menilai jika cedera Kevin Dix disebabkan oleh Trevoh Chalobah. Akibatnya Instagram dari pemain Chelsea tersebut langsung diserbu netizen Indonesia. Bahkan banyak di antaranya sampai membuli Chalobah sebagai pemain yang menyebabkan Kevin Dix cedera. Apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia sungguh memalukan. Itu juga semakin menunjukkan jika Indonesia tengah mengalami darurat SDM. Sebelum Chalobah, sudah banyak pemain Eropa yang merasakan ganasnya netizen Indonesia. Dan yang paling menyita perhatian dialami oleh Dusan Vlahovic. Karena netizen Indonesia menyerang Instagram Vlahovic berhari-hari. Serangan itu terjadi setelah Vlahovic dianggap menantang Jay Itzes di lapangan. Update cedera dari Kevin Dix. Saat ini fans Indonesia tentunya khawatir dengan cedera yang dialami oleh Kevin Dix. Wajar jika khawatir karena beberapa minggu lagi timnas Indonesia akan kembali bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika Kevin Dix absen, maka membuat Indonesia mengalami kerugian. Karena jujur saja, tenaga serta pengalaman Kevin Dix sangat dibutuhkan. Cedera yang dialami oleh Kevin Dix juga bisa membuat Patrick Kluivert mengubah taktiknya. Kini pelatih asal Belanda tersebut menunggu mengenai seberapa parah cedera yang dialami oleh pemainnya. Dan akhirnya Kevin Dix memberitahu soal cederanya. Saat ini ia belum tahu seberapa parah, tapi Kevin Dix sangat optimis untuk segera sembuh. Ia juga akan melakukan pemeriksaan dengan dokter untuk memastikan cedera yang dialaminya. Untuk diagnosa sementara, engkel dari mantan pemain Fiorentina itu berputar sehingga tidak berfungsi dengan semestinya. Sementara itu di laga melawan Chelsea, penampilan dari Kevin Dix cukup bagus. Bermain selama 79 menit, dirinya mampu melakukan 1 kali tackle, 1 kali clearances, dan 3 kali intercept. Sayangnya, Chelsea terlalu kuat untuk Kevin Dix dan kawan-kawannya, sehingga mereka harus mengakui keunggulan The Blues dengan skor 2-1. Tapi meski kalah, FC Copenhagen masih tetap memiliki peluang lolos, asalkan mereka mampu membalikan keadaan di leg kedua nanti. Soal peluang membalikan keadaan di leg kedua, hal ini akhirnya mendapatkan komentar dari pelatih FC Copenhagen, yakni Jacob Nijstrup. Menurutnya, timnya bisa menciptakan keajaiban saat bermain di London minggu depan. Mereka memang lebih banyak menguasai bola, tapi dari jumlah peluang dan tembakan, ini adalah pertandingan yang seimbang. Kami sudah melakukan segalanya, dan dengan sedikit lebih banyak kualitas, kami seharusnya bisa menyamakan kedudukan saat setelah mereka mencetak gol pertama. Kami hanya tertinggal 1 gol, situasi yang sama seperti saat kami melawan Heidenheim. Sekarang kami harus melakukan segalanya untuk menciptakan keajaiban kecil minggu depan di London, kata Jacob Nijstrup usai pertandingan. Kembali ke cedera yang dialami Kevin Dix. Semoga cederanya tidak parah dan dirinya bisa membela timnas Indonesia saat bermain melawan Australia dan Bahrain. Tapi jika tidak bisa, maka membuat Indonesia harus mencari pemain yang sekiranya pantas untuk menggantikannya. Saat ini di posisi bek kanan ada beberapa pemain, mereka adalah Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Sehingga Patrick Kluivert tinggal memilih siapa pemain yang akan dia mainkan. Jadi itulah cerita di balik cedera yang dialami oleh Kevin Dix dalam pertandingan melawan Chelsea di babak 16 besar UEFA Conference League. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.